A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita bersama-sama, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan, dalam keberkahan, dan juga saya mengucapkan juga selamat atas wiladah Al-Imam Hasan Al-Askari pada hari ini, salah seorang kekasih Rasulullah SAW, cucu Rasulullah, dan juga merupakan ayah dari sahibul asri waz zaman ajalla farajahu syarif. Pada kesempatan ini kita akan bicara sedikit tentang menjadi hamba pilihan. Dan ini berangkat dari satu hadis. Insyaallah nanti hadisnya akan saya bacakan. Sebagaimana memang kehidupan kita ini ada banyak tentu saja orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terkait dengan Sayyidah Maryam, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Kamilah yang memilihmu, kami yang membersihkan kamu, yang memilihmu di atas seluruh perempuan alam semesta. Kita tahu juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan pilihan yang merupakan penghulu surga, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Disebutkan Sayyidatu Ahlul Jannah. Dia adalah perempuan penghulu dari penghuni surga. Demikian juga para nabi tentu adalah manusia pilihan. Mereka mendapatkan wahyu khusus atau perintah khusus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diutus sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul. Dan puncak dari para nabi atau rasul itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, dan khairul anbiya, sebaik-baik para nabi, juga merupakan sayyidul mursalin, penghulu dari para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan di atas seluruh manusia yang ada dan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, padamu ada akhlak yang sangat agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjelaskan tentang karakteristik Nabi, telah datang seorang utusan pada kamu dari golongan kamu sendiri yang begitu merasakan derita yang ada pada kamu, menginginkan melindungi kamu dan menginginkan keselamatan bagimu, dan begitu kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Allah juga menyebutkan, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, engkau itu diutus sebagai penyaksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai penyaksi, sebagai pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaulah cahaya yang terang benderang. Ada banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentu saja keutamaan Rasulullah sebagai manusia yang terpilih. Ketika sampai pada khairul bashar, tentang sebaik-baik manusia, Rasulullah mengatakan wa hadzal ali. Ini sebaik-baik manusia itu, khairul bashar adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada hari-hari yang lebih baik dari hari-hari yang lain. Sebagai al-Jum'ah Sayyidul Ayyam, Rasulullah mengatakan Jumat itu adalah penghulunya para hari.
Jumat adalah hari yang paling utama, paling baik. Bulan juga demikian. Syahr Ramadan, misalnya afdhalus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang lebih baik dari seluruh bulan yang ada. Dalam Islam kita melihat ada manusia pilihan, ada manusia yang terbaik, ya. Ada perempuan yang merupakan perempuan yang terbaik, ada juga hari-hari yang terbaik, ada juga bulan yang terbaik, misalnya ada kurun yang terbaik, khairu qurnu qurni, kata Rasulullah, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Ada kitab yang paling baik, Al-Quran, kitab yang paling baik. Afdhalul zikri, sebaik-baik zikir, misalnya dalam hadis juga kalimat la ilaha illallah. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang digambarkan sebagai hal yang terbaik. Apakah itu bentuknya manusia, apakah bentuknya hari, ada bentuknya bulan, atau bentuknya kitab suci, ya, Al-Quran, sebagai sebaik-baiknya kitab. Demikian juga misalnya zikir, ada zikir yang paling baik. Kita selalu baca Abdul Zikri, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikri, ketahuilah bahwa itu tiada Tuhan selain daripada Allah. Itu zikir yang paling baik. Ada amalan yang paling baik juga, ya. Ada banyak amalan yang paling baik itu. Ada idkhalul surur fi qalbil mu'min. Amalan yang paling baik itu memasukkan kebahagiaan pada hati orang yang beriman. Ini ada banyak hal yang tentu saja yang digambarkan sebagai hal-hal yang terbaik. Bahkan dalam nama pun, misalnya Rasulullah mengatakan khairul ismi, sebaik-baik nama itu adalah namaku, kata Rasulullah. Nama Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menamai anak dengan nama Muhammad misalnya, itu adalah nama yang paling baik. Dalam hadis yang lain dikatakan awwalu ma Allah yaumal qiyamah ismuhum Muhammad. Mereka yang dipanggil pertama kali nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi Allah itu adalah nama mereka yang punya nama Muhammad. Tapi ini khusus untuk Muhammad, untuk laki-laki, Bu, ya. Jadi jangan karena itu terbaik nama itu jadi ditambahin namanya misalnya Muhammad Santi, Muhammad Sinta. Nama-nama perempuan yang terbaik Fatimah, itu nama yang terbaik untuk perempuan. Zahra. Dulu saya ketika meminta nama dari Ayatullah Behjat untuk putri saya, dia bilang namakan nama Fatimah, tapi dengan syarat jangan perlakukan dengan perlakuan yang buruk, baik dalam tindakan maupun perkataan. Karena demi keagungan nama itu, ya. Putri namanya Fatimah, maka perlakukanlah dengan baik. Nah, dalam konteks ini, ada juga hadis yang menjelaskan tentang sebaik-baik hamba, ibadah. Sebaik-baik ibad, ya. Hadisnya demikian. Su'ila Ali ibn Musa Ridha alaihissalam an khiyarul ibad. Ada yang bertanya kepada Imam Ali ibn Musa Ridha, siapakah hamba yang terbaik itu? Kalau tadi itu kita sudah sebutkan orang-orang terbaik, kitab yang terbaik, hari-hari yang terbaik, hadis ini terkait dengan siapakah hamba yang terbaik itu. Ini menarik. Sesuatu yang mungkin biasa kita dengar, ya, tetapi ini menarik. Menurut saya perlu kita ulangi dan kita bicarakan pada kesempatan ini untuk mengingatkan kita. Su'ila Ali ibn Musa Ridha alaihissalam an khiyarul ibad. Tidak disebutkan di sini siapa yang bertanya itu, ya, tapi ada yang bertanya kepada Imam Musa Ali ibn Musa Ridha alaihissalam tentang sebaik-baik hamba. Hamba ibad jamak dari abdun, ya. Jadi hamba itu Abdullah, kita semua adalah Abdullah, kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks ini ada hamba yang terbaik. Nah, siapakah mereka itu? Imam Ali bin Musa Ridha menjelaskan ada 5 karakteristik hamba yang terbaik itu. Jadi ada 5 karakteristik hamba yang terbaik itu.
Yang pertama, Imam mengatakan allazi iza ahsanu istabsyaru atau istabsyiru. Hamba yang terbaik itu, kata Imam Ali bin Al-Saradha, sekiranya dia melakukan kebaikan, allazi iza ahsanu, melakukan hal-hal yang baik, istabsyiru, dia bergembira, berbahagia. Dalam konteks ini Imam Ali bin Al-Saradha mengatakan tanda pertama bahwa dia adalah hamba yang terbaik itu allazi iza ahsanu istabsyaru. Kalau dia melakukan tindakan yang baik, dia bahagia, dia bergembira, wajahnya menjadi cerah, berbahagia karenanya. Ini tanda yang pertama. Nah, apa yang dimaksud ini? Yaitu seseorang yang ketika dia melakukan satu perbuatan yang baik, dia bahagia karena perbuatan baik itu. Kenapa Imam mengatakan demikian? Tentu saja ada beragam orang dalam melakukan kebaikan ya. Yang pertama tentu ada orang yang melakukan kebaikan karena terpaksa atau dipaksa dalam melakukan kebaikan itu. Karena dipaksa dia untuk melakukan seperti seorang anak atau seorang budak ketika dia disuruh melakukan satu perbuatan baik, dia diperintah, dia dipaksa. Dan dia melakukan itu karena paksaan tersebut. Ini bukan tanda orang terbaik tentu saja ya. Dia melakukan kebaikan iya gitu. Dulu ada satu siswi ya tanya di Matahari, kenapa sih kita harus dipaksa untuk sholat? Yang menjawab waktu itu kalau saya tidak salah Ustaz Miftah. Ustaz Miftah bilang begini, mana yang lebih baik? Kamu dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Ini jawaban apologis. Tapi itu menarik sih. Kemudian siswi itu mikir dia ya, dipaksa ini untuk kebaikan. Kadang-kadang kan anak tidak mengerti harus kita paksa dengan melakukan kebaikan itu. Mungkin dia merasa keberatan. Kenapa sih saya harus dipaksa untuk sholat? Tentu saja ini menjadi satu hal yang penting. Mengawali untuk membiasakan mereka. Diawali dengan tentu memaksa mereka, mendorong terus mereka. Belum berhenti suara emaknya itu sebelum dia melaksanakan sholatnya. Apalagi kalau sholat itu sholat subuh. Emaknya teriak-teriak dulu, baru dia sholat. Nah, tentu dia melakukan kebaikan, tapi bukan dalam konteks yang terbaik. Ada orang yang mungkin melakukan kebaikan karena di situ ada pahala, ada ganjarannya. Kalau dia melakukan misalnya sholat hajat, dia akan mendapatkan hajat yang demikian. Kalau dia melakukan sedekah dengan jumlah nilai seperti ini, Allah menjanjikan likulli hasanatin falahu asyrun amsalihha, bahwa setiap kebaikan dilakukan itu ada 10 kali lipat, 10 kali ganjaran yang akan diberikan. Nah, ini tentu baik sih, baik, tidak ada masalah ya. Orang mengharapkan pahala, mendapatkan ganjaran itu hal-hal yang alamiah, tabiiyah. Bergantung dari tentu kualitas dari masing-masing setiap orang itu. Nah, ini bukan sesuatu yang buruk, tapi masuk pada kategori ini adalah orang-orang yang masuk pada kategori tujar, pedagang. Dia melakukan sesuatu dengan melihat keuntungan dari tindakan yang dia lakukan itu. Ibadah tujar, hamba yang beribadah karena dia sebagai peniaga. Dia melihat di situ ada keuntungan dan sebagainya. Ada orang yang tentu takut ya, kalau dia tidak melakukan kebaikan itu nanti tentu ada ancamannya karena dia melakukan kezaliman dan seterusnya. Nah, tapi di atas semua itu ada orang yang memang karena itu sesuatu yang sudah menyatu dengan diri dia, kebaikan itu. Ketika dia tidak melakukan kebaikan itu, ada sesuatu yang rasa kurang pada dirinya. Dia merasa bersalah. Ada orang yang meminta melewati dirinya dan dia tidak memberikan. Dia merasa ada yang bersalah pada dirinya. Ada satu hal yang dia merasa, apa sih beratnya saya harus ngasih seperti itu gitu kan. Dan dia tidak mengasih itu, kemudian ada rasa bersalah pada dirinya. Atau orang lain melakukan ibadah tapi dia tidak melakukan ibadah itu, ada rasa penyesalan pada hatinya. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Tetapi ketika dia melakukan tindakan baik itu,
dia merasa hatinya lega, hatinya besar ya, hatinya merasa senang. Apalagi kalau sesuatu itu ternyata memang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Kita berikan pakaian, dia pakai pakaian kita itu. Kita merasa bahagia menyaksikan dia memakai pakaian tersebut. Atau ketika kita membantu dia misalnya, melakukan tindakan-tindakan yang baik, apapun bentuk tindakan itu ya. Dan ketika kita lakukan tindakan yang baik itu membahagiakan kita, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ini satu di antara tanda ini adalah orang yang terbaik, hamba yang terbaik. Saya pernah dulu ya, sudah sangat lama, hendak ngajar di Bandung waktu itu dan bulan Ramadan pada saat itu. Jadi saya dari menanti bus itu di Simpang Pondok Indah. Setelah sholat subuh masih gelap saat itu, karena saya harus ngajar pagi di Bandung pada saat itu. Nah, saya lihat itu di sudut tempat yang gelap itu ada suami istri, buta matanya, sama-sama buta, dua orang hamba Allah ini. Di sudut yang gelap itu, dan saya berpikir bagaimana dia bisa mendapat kendaraan kalau seperti ini. Dia berdiri di sudut berdua bergandengan tangan suami istri dan dua-duanya kan buta. Saya mendekati kedua hamba Allah ini dan saya tanya, Pak, Bapak mau kemana? Si Bapak itu berkata, saya mau ke Kampung Rambutan. Bapak naik apa? Saya bilang naik Kopaja sekian. Saya tunggu, ternyata tidak lewat juga. Sampai kemudian saya berpikir kalau nanti ini saya bisa terlambat nih kalau bus saya lewat. Akhirnya saya mengambil putusan, ya sudah saya panggil taksi saja. Karena tidak terlalu jauh juga, dan saya maksa kedua orang itu untuk naik taksi. Dia berkata, enggak usah Pak, mahal. Enggak, saya bilang insya Allah enggak, saya bayar ongkosnya. Saya masukkan tuh kedua hamba Allah itu ke dalam taksi itu, dan saya kasih uang pada saat itu pada sopir taksi 50.000. Saya bilang pada sopir taksinya, Bang, kalau misalnya ini sudah sampai, tolong antar keduanya itu ke Kampung Rambutan. Kalau nanti ada lebih, tolong kasih kelebihannya kepada Bapak ini. Saya naikkan dia ke taksi, walaupun dia menolak. Dan begitu saya mau keluar dari taksi itu, setelah saya naikkan keduanya, si istri itu menarik lengan baju saya. Dia berkata, terima kasih Pak, ini pertama kali seumur hidup kami naik taksi. Saya lihat itu di pelupuk matanya yang sudah tidak ada lagi bola mata itu, ada sedikit tetes air mata di situ di kerembangan malam itu saya lihat. Dan saya luar biasa terdetak perasaan yang sangat dahsyat pada saat itu ya, bahwa saya sampaikan. Dan tidak lama setelah itu memang bus saya datang ke Bandung, saya naik bus itu, dan sepanjang perjalanan itu betapa hati saya diombang-ombing oleh perasaan yang luar biasa ya. Betapa hal-hal yang kadang kecil kita membantu orang, ternyata itu berefek besar pada diri kita, pada perasaan kita. Dan saya yakin bapak-bapak dan ibu sudah banyak melakukan hal yang luar biasa. Tapi di antara hal yang kata Imam Ridho, apakah kita melakukan itu karena dorongan mendapatkan sesuatu, atau yang lebih luar biasa lagi, bahwa kita melakukan itu dan kita bahagia karena kebaikan itu sendiri. Itu menunjukkan apa? Bahwa kebaikan atau perbuatan baik itu sudah malakah pada diri kita, sudah menjadi bagian dari diri kita. Saya merasakan hal yang tadi saya lakukan itu mungkin lebih baik dari beragam ibadah sunnah yang selama ini saya kerjakan ya. Dan dalam arti apapun, bukan hanya membantu orang, tapi melakukan tindakan kebaikan, apakah itu ibadah yang kita lakukan, kita bahagia, kita senang melakukan itu. Karena di antara tanda orang yang buruk itu, orang yang munafik itu, kata Al-Quran, kalau dia dipanggil untuk sholat, mengatakan, qaumu kusala. Mereka itu berdiri dengan kelas sekali. Menunjukkan ada beban yang berat dalam melakukan tindakan kebaikan itu. Itu tanda, kata Al-Quran, sebagai tanda orang yang munafik ya. Artinya ada nifak gitu. Tapi kalau orang itu melakukan dengan bahagia, dengan senang hati, kita melakukan ibadah, kita melakukan zikir, ada kebahagiaan di dalam hati kita, ada kesenangan dalam tindakan yang kita lakukan, ada hal yang membuat hati kita lega ketika melaksanakannya, maka itu tanda di antara tanda, kata Imam Ali Ar-Ridho, sebagai hamba yang terbaik, syarul ibad. Ini berpengaruh ya pada ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita. Karena dalam hadis dikatakan, man amila amalan salihan wa huwa yuhibbuhu
barang siapa yang melakukan perbuatan baik, perbuatan amal soleh, man amila amalan solehan fayuhibbuhu, dia mencintai perbuatan baik itu, fa anzalallahu fi qulubihim sakinah, maka Allah akan turunkan ketentraman pada batinnya. Dia menjadi tenang batinnya itu, menjadi tentram karenanya, ya. Bukan justru menimbulkan kegelisahan. Justru perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan itu akan membuat orang gelisah, ya. Atau kenapa kita melakukan perbuatan baik tapi tidak menimbulkan ketentraman? Anda melakukan perbuatan baik itu karena apa? Karena takut, atau karena terpaksa, atau karena ada maunya. Tindakan perbuatan baik ini tentu dihitung kebaikan, karena objek dari tindakan itu adalah kebaikan. Tapi ini tidak akan jauh mempengaruhi keadaan jiwa kita, keadaan ruhani kita. Nah, sementara kalau perbuatan itu justru kita dengan bahagia, dengan senang hati melakukannya, amila amalan solehan, wa yuhibbuhu, fa anzalallahu sakinah fi qulubihim. Kalau orang itu melakukan perbuatan baik yang soleh dan dia menyukai, dia mencintai perbuatan baik itu, maka Allah turunkan ketentraman padanya. Ada seorang yang meninggal dunia, dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah SAW yang menyolati dia, ya. Rasulullah yang menguburkan dia, mengkafani dia, sampai menguburkan, ya, sampai Rasulullah turun di dalam kuburnya. Dan Rasulullah berkata, betapa banyaknya malaikat yang ikut bersama mengurusi jenazah ini. Sehingga sahabat bertanya, Rasulullah, amal apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga engkau memperlakukan dengan sangat khusus? Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah pecinta sholat malam. Jadi dia sangat senang, sangat bahagia. Dalam riwayat dikatakan, kadang-kadang dia tidur lebih cepat agar bangun lebih cepat juga untuk menantikan sholat malam itu, karena dia begitu mencintai sholat malam. Pernah orang ini datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Sehingga Rasulullah tanya, kenapa, apa yang menyebabkan kau menangis? Lalu berkata, ya Rasulullah, aku malam terlalu kelelahan yang sangat lelah dan tertidur, sehingga aku baru terjaga ketika aku mendengarkan azan subuh. Ya Rasulullah, aku ketinggalan sholat malamku, dan apakah Allah akan mengampuni dosaku itu? Rasulullah mengatakan, engkau berada pada kedudukan yang mulia. Ini orang yang mencintai satu ibadah, ya. Dan kadang-kadang kita nanti di akhirat, Bapak Ibu, akan dibangkitkan sesuai dengan kecintaan kita pada amal-amal atau ibadah-ibadah yang selalu kita lakukan, ya. Ada orang yang memang mencintai ibadah sunnah tertentu. Misalnya ada orang yang senang sekali puasa. Senang sekali puasa itu. Bahagia dia berpuasa itu. Ada orang seperti itu. Ada orang yang senang sekali misalnya berzikir tertentu. Saya ada saudara yang sudah meninggal dunia. Zikirnya itu tidak lebih subhanallah. Yang saya dengar subhanallah aja. Tidak pernah saya dengar zikir-zikir yang lain, ya. Tapi saya tanya, Bi, kenapa sih selalu zikirnya subhanallah? Dia bilang subhanallah itu buat hati saya katanya tenang. Kalaupun ada rasa sakit, itu rasa sakitnya tidak terasa karena subhanallah. Jadi ada orang-orang yang memang sangat suka dengan itu, sehingga dia terus melakukan itu. Imam Masjid Baqi itu pernah diprotes dulu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa protesnya? Ini imam yang selalu mengimam ini, kata para sahabat pada saat itu, selalu aja bacanya Al-Ikhlas doang. Dia tidak pernah baca ayat-ayat yang lain. Setiap kali sholat yang dibaca itu Al-Ikhlas saja. Ya kayak kita juga lah gitu. Kita kan sholatnya Al-Ikhlas saja. Nah, sampai Rasulullah datang pada sahabat ini. Rasulullah tanya, kenapa engkau baca Al-Ikhlas saja? Tidak dengan baca ayat-ayat yang lain atau surah-surah yang lain. Kemudian sahabat itu tanya, ya Rasulullah, aku sangat mencintai Al-Ikhlas ini. Seakan-akan setiap kali aku baca Al-Ikhlas itu, aku merasakan dekat sekali dengan Allah. Dan kalau aku tidak baca dalam sholatku, aku seperti kehilangan sesuatu, ya Rasulullah. Sehingga aku selalu baca surah Al-Ikhlas ini. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa nanti kau masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Ikhlas. Ya. Pintu-pintu surga itu dinamai juga dengan surah-surah Al-Quran. Ya. Jadi nanti Abwaabul Jannah itu ada Babul Yasin.
Siapa? Mereka yang selalu membaca surah Yasin. Ada babur Rahman, orang-orang yang memang mencintai surah Ar-Rahman. Dan ada saya temukan juga orang baca selalu yang dibaca itu surah Ar-Rahman ya. Kenapa? Karena sangat cintanya pada surah itu. Ada yang membaca surah Al-Mulk, ada surah Al-Waqiah ya, yang ibu-ibu kan selalu baca itu surah-surah itu. Dan masing-masing ketika kadang-kadang kan ada kita itu ada secara ruhaniah tersambung batin kita dengan surah-surah tertentu. Sehingga selalu kita baca atau ayat-ayat tertentu. Sehingga kita selalu suka sekali baca ayat-ayat itu. Karena ayat itu selalu terasakan ketika kita membacanya itu ada rasa tertentu yang khusus yang kita alami ketika kita membaca surah atau ayat-ayat tertentu itu. Apakah itu ayatul kursi, ya kan? Ada lagi orang yang membaca la yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat dan sebagainya. Ada orang-orang yang mungkin baca ayat-ayat tertentu ya. Saya dengar juga dulu ada seorang kiai yang hobi sekali baca pada surah Al-Isra itu yang terkait dengan sholat tahajud ya. Aqimus sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat dibaca kalau kita mau tahajud itu sebelum tidur baca ayat ini surah Al-Isra itu. Insyaallah kita bangun ya untuk sholat tahajud itu. Jadi insyaallah dengan tersendirinya kita akan bisa bangun karena membaca ayat itu. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada orang yang sangat suka misalnya juga bersedekah, yang mudah sekali dia sedekah dan bahagia gitu. Bahagia beri orang ya. Bahkan ada satu jamaah kita dulu ya di Medan, dia sudah berniat, dia setiap tahun dia selalu memberikan sedekah di bulan-bulan Ramadan pada fakir dan miskin. Waktu itu dia menginginkan untuk merasakan ibadah puasa itu di Iran ya. Dia ingin merasakan nuansa yang berbeda mungkin. Dia sudah pergi gitu untuk beberapa waktu untuk tinggal di Iran dan ingin merasakan puasa di Iran itu seperti apa sih. Karena dia mendengar hal-hal yang menarik tentang ibadah puasa yang dilakukan di Iran itu. Tapi di pertengahan puasa itu dia minta pulang, balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang selama ini yang dia selalu lakukan di bulan Ramadan itu, dia selalu memberikan bantuan, sumbangan pada fakir dan miskin. Itu tidak bisa dilakukan di sana. Dan dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dan dia khawatir orang-orang fakir dan miskin itu menantikan kehadiran dirinya. Sehingga dia pulanglah, membatalkan baru beberapa hari. Dia melaksanakan masuk bulan suci Ramadan di sana, dia segera kembali ke Medan lagi, karena almarhum beliau. Ini kan menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang kadang-kadang khusus itu, kadang-kadang memang sudah menyatu dengan diri kita, dan Rasulullah mengatakan bahwa nanti kita akan dibangkitkan dengan hal-hal yang khusus itu. Allah akan bangkitkan kita dengan hal yang sudah menjadi bagian dari diri kita itu. Apakah membaca sholawat misalnya. Apa saja perbuatan-perbuatan yang baik. Ada seorang ulama bermimpi dia berjumpa dengan sahabatnya yang sudah meninggal dunia sekian lama dan dia tanya bagaimana keadaan kamu di alam kuburmu itu. Sahabatnya itu berkata, kami banyak pertanyaan di alam kubur ini sehingga susah bagi kami melewati satu saat itu sampai tadi pagi dimakamkan seorang perempuan yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat 40 kubur yang ada di sekitarnya itu dari beragam azab dan beragam pertanyaan. Ulama itu kan terjaga, dia berpikir ini wah ini berarti spesial sekali nih. Ada seorang perempuan meninggal dunia mampu memberikan pertolongan syafaat bagi 40 orang yang dikuburkan di sekitarnya. Sehingga dia carilah dan dia dapati memang ada kuburan baru yang baru dimakamkan kemarin. Dia cari anggota keluarganya sampai dia ketemu. Dan sampai dia ketemu rumahnya dan di situ dia dapati putri dari perempuan itu. Dia tanya kepada putri dari perempuan yang sudah meninggal dunia itu, apa yang luar biasa pada ibumu itu? Putrinya berkata, tidak ada yang istimewa bagi ibu saya. Ibu saya adalah perempuan biasa saja. Tetapi ulama itu masih terus memaksa ada hal yang istimewa sehingga ibumu menjadi seorang yang luar biasa. Coba sebutkan kira-kira amal apa yang selalu dilakukan oleh ibumu. Putrinya itu kemudian berpikir dan mengingat-ingat kembali. Kemudian dia berkata, iya memang ada sesuatu yang selalu dilakukan oleh ibu saya.
Setiap pagi setelah sholat subuh dia naik ke atas rumah, dia bilang, dan menghadap ke arah Karbala dan dia membacakan ziarah Imam Husain. Karena ini katanya ibumu mampu memberikan syafaat kepada 40 penghuni kubur di sekitarnya. Jadi karena itu ibu-ibu, kita ini ada amal-amal yang mungkin menarik bagi kita yang selama ini kita lakukan. Kita lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Bahagiakan hati ruhani kita itu dengan perbuatan baik yang memang sudah menjadi bagian dari diri kita. Jangan tinggalkan itu. Lakukan itu dan jadikan itu adalah diri kita. Karena dengan itulah Allah akan membangkitkan kita. Yang kedua, yang pertama ya. Tanda dari Imam Ridho alaihissalam tentang khiyarul ibad. Sebaik-baik hamba yang terpilih. Wa iza asa'u istaghfaru. Kalau mereka berlaku jelek, berbuat keburukan, mereka segera minta ampun. Mereka segera baca istighfar. Istighfar ini kita biasa membacakannya, Bu ya. Tapi kata Rasulullah SAW, kalimatun, kata-kata, khafifun, yang mudah, yang ringan, thaqilun fil mizan, tapi dia paling berat dalam timbangan nantinya. Ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, kita semua ini pasti bukan orang yang suci, orang yang saleh, orang yang terpelihara, bukan maksum, ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi ketika kita segera membacakan setiap kali kesalahan yang kita lakukan, artinya kita segera menyadari dan membaca istighfar, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, akan merubah keadaan kita. Dalam ayat Al-Qur'an misalnya pada surah Nuh ayat ke-12 sampai 5. Faqultu istaghfaru rabbakum innahu kana ghafaran. Beristighfarlah dengan Tuhan kamu karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilus sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan turunkan dengan istighfar itu. Istighfarlah kamu pada Tuhan kamu karena sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun. Dan Allah akan menurunkan dari langit itu keberkahan, Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan kebaikan bagi kamu yang justru akan menguatkan kamu. Dan hujan yang akan memberikan keberkahan bagi kamu dan menguatkan kamu dengan harta-harta yang banyak, bi amwali wa banin, dengan anak-anak yang juga luar biasa. Wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Dan Allah jadikan kehidupan kamu itu menjadi rimbun ya. Tempat tinggal kamu itu menjadi rimbun, menjadi baik, menjadi penuh dengan kebaikan. Dan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir. Wa yaj'alakum anhara. Ini menunjukkan kehidupan yang jadi baik. Karena apa? Kunci kehidupan yang baik itu istighfar. Ayat ini jelaskan pada kita bahwa istighfar dalam konteks ayat ini menjadi sebab atas turunnya beragam kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dosa itu yang betul bahwa dosa itu keburukan, tapi pada sisi lain bahwa bukan itu yang menyebabkan kemurkaan Allah pada kita. Karena Allah sadar kita hamba yang lemah. Kita hamba yang mudah sekali terjerumus, terperosok dan sebagainya. Syaitan itu jangankan kita, Nabi Adam yang sangat luar biasa pun terpleset karena godaan syaitan, apalagi kita. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah kesadaran bahwa itu adalah satu kesalahan. Itu adalah satu hal yang jelek yang kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun hafifatun sakilun fil mizan, kata Rasulullah. Ini kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kata yang sangat ringan dalam diucapkan melalui lisan kita, tapi berat dengan timbangan. Tetapi istighfar yang baik tentu saja istighfar yang muncul bukan hanya dari lisan kita, tapi muncul dari kedalaman hati kita. Begitu kita merasakan bahwa itu sesuatu yang salah, maka segeralah kita memunculkan istighfar ini. Ada orang yang datang kepada para pengikut Imam Ridho dari Madinah. Mereka
karena banyak hal dan sebagainya, sehingga mereka sudah hendak berangkat lebih awal untuk datang kepada Imam Ridho itu, untuk bersama dengan Imam Ridho, tapi mereka justru belakangan. Dan ketika mereka datang, Imam Ridho sudah diracun dalam keadaan sakit yang berat itu, sehingga mereka memohon maaf pada Imam Ridho, mengatakan bahwa kalian mungkin melakukan beragam keburukan dan dosa, sehingga banyak kesulitan yang kalian hadapi. Mereka malu dengan perkataan atau jawaban Imam Ridho itu, kemudian mereka langsung mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan mereka menyaksikan Imam Ridho tersenyum pada mereka. Dan bahkan Imam Ridho menuliskan wasiat, memberikan hadiah kepada mereka. Sehingga berkata, ya Imam, ketika kami datang, kami lihat wajahmu tidak terlalu suka atas kehadiran kami. Tapi ketika kami membaca istighfar itu, engkau tersenyum dan bahagia terhadap kami. Imam mengatakan, betul. Ketika kalian datang itu, kalian datang dengan beragam kesalahan yang kalian miliki. Tapi ketika kalian istighfar, Allah bersihkan semua itu. Dan aku saksikan bagaimana Allah membersihkan ruhani kalian itu, sehingga cahaya keluar dari setiap wajah kalian. Dan karenanya aku senang, kata Imam Ridho alaihissalam. Jadi istighfar yang kita baca itu berefek luar biasa, ya Bapak Ibu. Itu membersihkan. Itu seperti air yang membersihkan batin kita ini. Kotoran itu ketika dibersihkan dengan air yang terus-menerus, maka betapapun kotor sesuatu lama-lama menjadi bersih. Bukankah ada pepatah mengatakan batu yang keras itu, kalau ditetesi terus-menerus oleh tetesan-tetesan air, maka batu itu pun akan berlubang. Demikianlah keadaan batin kita ini. Sejelek apapun batin kita ini, tapi kalau kita terus-menerus membacakan istighfar untuknya, lama-lama keadaan batin kita akan berubah. Segelap apapun tadi hati kita, karena beragam keburukan-keburukan yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya, tapi ketika kita terus ulangi istighfar itu dalam batin kita ungkapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dalam qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bahwa baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaling gitu kan, dalam keadaan sujud kita istighfar, dalam keadaan kita sendirian, sirran wa alaniya, dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, di malam hari, di antara sujud kita, bahkan sebelum sholat kita sekalipun, kita membacakan istighfar. Dan istighfar itu kita dawamkan dalam diri kita, maka di sini kita perlahan jiwa kita akan mengalami perubahan. Seperti tetes air tadi yang ketika terus-menerus membasahi ini, dia akan membersihkan. Bukan hanya membersihkan, kalau dalam ayat Al-Quran tadi, itu akan menumbuhkan beragam kebaikan. Di sini digambarkan bagaikan akan turun, yursilus sama alaikum midraron. Tetesan air itu dari langit akan terus turun kepada kamu itu. Wa yumdikum bi amwalin. Maka ini akan memperbaiki keadaan kehidupan kamu. Wa banin. Maka menarik ayat itu. Ada orang tanya pada seorang ulama ya di Iran dulu, tanya, oh dia sudah lama menikah, tapi tidak Allah karuniai anak. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Ulama itu memberikan nasihat, bersabarlah. Karena Allah memberikan yang baik untuk kita. Sabarlah. Dia mendesak terus, kemudian dia minta pada ulama itu, tolonglah ajarkan pada kami ini. Kira-kira amal apa sih yang harus kami lakukan? Ulama itu kemudian berkata bahwa perbanyaklah istighfar. Orang itu kaget juga, istighfar, maksudnya itu kan istighfar satu hal yang biasa. Gitu. Tapi kenapa ini harus istighfar untuk hal yang seberat ujian yang kami hadapi ini? Ulama itu sejenak agak tertegun ketika dia melihat kekagetan dari orang ini istighfar. Ulama itu kemudian agak tertegun dan dia berkata, ketahuilah bahwa mungkin Allah tidak menjadikan keturunan pada dirimu itu karena Allah ingin menghalangi dirimu dari keturunan yang jelek. Karena tindakan, maaf, ketika melakukan pendekatan suami istri, apakah kalian beristighfar di situ? Baca doa tapi mungkin tidak beristighfar gitu. Allah menghalangi karena istighfar itu seluruh syaitan untuk mengganggu sulbi kalian, nutfah kalian. Jadi dengan istighfar itu Allah membersihkan, bahkan nutfah kita pun menjadi bersih karenanya. Karena itu bahwa anak yang dihasilkan pun insya Allah menjadi baik.
dengan istighfar ini. Dia sesuatu perkataan yang mudah, yang kadang karena mudahnya kita sepelekan. Padahal efeknya begitu luar biasa. Ada banyak hadis yang sebenarnya terkait dengan istighfar itu. Fastaghfirullah wastaghfir Rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Mintalah, istighfarlah pada Allah dan istighfar pada Rasul. Al-Quran mengatakan begitu. Kalau Rasul memaafkan kalian, maka kalian dapati kemudian Allah itu maha penerima taubat dan maha ampun. Di antara syarat orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu apa? Kasratul istighfar. Banyak dia mengucapkan istighfar. Dalam hadis kan ada jelas Bu ya. Di pintu Raudhah itu ke arah imam Bu ya. Bukan yang masuk Raudhahnya, tapi yang ke arah imam itu ada hadis di situ tertulis, inna syafaati likabair an ummati. Itu hadis Rasulullah SAW mengatakan, syafaatku itu aku berikan kepada pendosa-pendosa besar dari umatku. Tapi dengan syarat apa? Ada syaratnya syafaat itu. Tidak begitu saja dia sebagai umat Rasulullah kemudian mendapatkan syafaat. Ada dosa, kemudian tenang aja ada syafaat Rasul. Tidak, ada syaratnya. Ada beberapa syarat. Yang pertama bahwa i'tiqad anna syafaatul haq. Dia yakin bahwa syafaat itu benar adanya. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap syafaat. Dia sadar bahwa ada yang menolak syafaat itu, tapi dia yakin bahwa ada syafaat itu dan Allah, Rasulnya, orang yang beriman akan memberikan syafaat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mengulangi keburukan-keburukan itu. Dia mohon Rasulnya atau memberikan syafaat baginya. Yang ketiga, bahwa dia tidak berbangga dengan dosanya. Yang keempat, dia memohon agar mendapatkan syafaat. Yang kelima, nah ini yang tanda yang kelima, alamat yang kelima itu adalah kasratul istighfar. Banyak dia istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, insya Allah semakin kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebagian hadis lain mengatakan bahwa di kasratus salawat, dengan perbanyak salawat. Jadi memperbanyak salawat itu akan memasukkan nama kita itu ke dalam syafaat. Kita mohon juga orang tua kita, keturunan kita, anak-anak kita masuk dalam daftar dari orang-orang yang kelak akan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang kedua, Imam Ja'far As-Sadiq, wa iza asau istaghfaru. Kemudian yang ketiga, di antara tanda khiyarul ibad, hamba yang terpilih, hamba yang terbaik, wa iza u'tu syakaru. Kalau dia diberikan sesuatu, dia segera bersyukur. Apapun bentuknya. Salah satu di antara hal yang menarik, Bapak Ibu ya, di surah Ar-Rahman itu kan Allah mengulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengulang berkali-kali, Allah ulang, dan itu tidak kita temukan pada surah-surah yang lain. Tapi pada surah Ar-Rahman, surah itu dinamakan surah Ar-Rahman, ya. Surah kasih sayang. Dan Allah itu artinya nikmat. Sehingga kita menerjemahkan apa? Dan dengan nikmat apalagi kalian akan mendustakan Tuhanmu. Ini kan satu bentuk pola yang sangat menarik Allah gunakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan dengan nikmat yang mana lagi kamu harus mendustakan Tuhanmu. Berarti ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujah dirinya itu dengan apa? Dengan keragaman nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Betapa banyak sebenarnya. Kita ini nikmat itu dahsyat ya, pada kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, ya Allah kok kita bisa dapat hal yang seperti ini. Rasanya kalau keras-kerasan kerja, belum tentu kita sekeras orang di pasar kerjanya. Belum tentu kita sekeras orang yang, saya lihat orang-orang yang miskin itu belum tentu mereka itu malas ya. Saya kadang-kadang kalau malam-malam hari ke Bandung jam 2 malam, itu mereka sudah keluar dari rumah membawa belanja Bu ya, ke pasar. Pagi hari dia jual dagangannya, sayur dan sebagainya. Paling istirahat di siang hari, di malam dia sudah ini lagi ya. Luar biasa kerja mereka ya. Apalagi orang yang mungkin buat, saya pernah ketemu itu pedagang warteg ya.
Itu sepertinya tidak tidur itu mereka. Tidur mungkin sekilas saja. Mungkin dari jam 10 sampai jam 1 mereka sudah ke pasar lagi, beli lagi dan sebagainya, bekerja lagi, masak segala macam untuk menyediakan makanan siang hari, dari pagi hari sampai sore hari atau malam hari mereka melayani orang yang datang. Ini kerja keras. Tapi ada orang yang Allah berikan nikmat yang luar biasa lebih dari mereka. Ini kalau bukan la fadlullah wa rahmatullahi alaikum lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena Allah, kamu sudah masuk golongan orang yang celaka ya. Kalau karena Allah, sayang Allah, kita ini mungkin sudah masuk orang yang celaka. Tapi Allah berikan kemuliaan yang banyak. Allah berikan nikmat yang banyak. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita ini jadi bagian hujah. Bagian dari bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah bertanya pada kita, dengan nikmat yang mana lagi kamu harus mendustakan Tuhan kamu? Ini Tuhan kita sudah sangat luar biasa baiknya pada kita. Dia curahi nikmat sampai dalam doa di dalam Sahifah Sajadiyah itu. Imam Ali Zainal Abidin berdoa demikian dengan baik yang sangat indah Bu ya di awal-awal dari doa Sahifah Sajadiyah. Imam Ali mengatakan, ya Allah, nikmat-Mu begitu tidak terbatasnya yang seringkali membuatku lalai dan melakukan dosa karenanya. Demikian luar biasa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga kemudian kita lalai, kita lupa. Dan Allah bertanya pada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma, dengan nikmat yang mana lagi? Ini nikmatnya sudah dicurahi luar biasa, sehingga membuat kita mestinya kita sadar betul betapa luar biasanya Tuhan yang kita miliki ini, Tuhan yang kita sembah ini. Betapa Allah itu dengan tanpa jasa apapun dari kita, dia curahi seakan-akan kalau kita perhatikan nikmat yang ada pada diri kita. Mungkin kita berpikir kita ini, ya Allah, betapa Tuhan sayang sekali dengan saya ini, dengan diri kita ini. Terbandingkan dengan beragam ini yang lain. Dan Allah sedikit saja yang Allah minta dari kita, apa? Syukur. Lain syakartum lazidanakum, bahkan dengan syukur itu pun kami tambahkan lagi. Imam Ja'far mengatakan, iza syakarallah abdan fawaja alaihi alfa syukran. Kalau seorang hamba itu syukur sekali pada Allah, maka wajib baginya itu 1000 kali itu bersyukur padanya. Kenapa? Ada sahabat tanya pada Imam Ja'far, "Masa ya Aba Abdullah?" Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku itu yang bersyukur padaku. Jadi ketika seorang hamba itu bersyukur pada Allah, dia masuk kelompok yang sedikit ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan syukur itu lebih nikmat daripada sabar. Syukur itu lebih nikmat daripada sabar. Ahabbu syukran, kata Rasulullah, bila talahu fasabaru. Aku lebih mencintai bersyukur daripada kalau aku ditimpa kemudian musibah dan aku harus sabar karenanya. Syukur ini adalah sesuatu yang kalau kita mampu kemudian bersyukur, maka kita masuk dalam qalilun min ibadiyas syakur itu. Hamba-hamba yang terpilih, kata Allah. Itu hanya sedikit saja hambaku yang bersyukur, tidak banyak. Banyak kan ini kan sudah diberikan beragam nikmat yang luar biasa. Tapi justru kenikmatan itu dia tenggelam dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang begitu luar biasanya itu. Kita sudah banyak sebenarnya ibu-ibu ya, Bapak bicara tentang syukur ini sebelum-sebelumnya, tapi di antara di sini hadis ini mengatakan wa iza'atu syakaru. Di antara tanda hamba yang terpilih itu, begitu dia mendapatkan sesuatu, dia langsung bersyukur pada Allah. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia langsung bersyukur pada Allah. Ada beragam tentu saja pola bersyukur ini. Fa'ama binikmati rabbika fahaddis, kata Allah. Kalau kamu mendapatkan nikmat kamu itu, maka tebarkanlah kenikmatan itu, fahaddis ya. Beritakanlah, bahagiakanlah orang lain dengannya juga. Artinya orang lain diajak untuk sama-sama berbahagia dengan dirinya. Itu satu, dengan bersyukur. Kemudian dengan cara apa bersyukur itu? Dengan melakukan kebaikan, dengan amal yang baik, dengan ibadah. Itu bagian dari rasa syukur. Kata Nabi, man syakira, barang siapa yang bersyukur itu katsirul ibadah. Bahwa dia akan banyak melakukan ibadah.
Itu tanda di antara dia banyak bersyukurnya, banyak melakukan ibadah juga. Itu tanda-tanda bahwa dia bersyukur. Semakin banyak kita melakukan ibadah ini, sebenarnya tanda bahwa kita semakin bersyukur. Imam Ja'far juga mengajarkan kepada kita, fa iza faragta anis shalah fasjud washkurullah. Kalau kamu selesai dari sholat kamu, maka sujudlah, kata Imam Ja'far As-Shadiq, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberikan anugerah kebaikan dalam melaksanakan ibadah. Dianjurkan kita untuk bersujud, karena itu setelah sholat Bu ya, kita dianjurkan untuk sujud sambil membaca syukron lillah, syukron lillah, syukron lillah 7 kali ya, atau bisa jadi lebih. Itu ashkurun lillah bisa juga ya, aku bersyukur pada Allah, atau syukron lillah, syukur untuk Allah misalnya, karena kita sudah melaksanakan satu hal yang luar biasa yang menghubungkan antara diri kita dengan Allah, dan itu patut kita syukuri. Ja'far menyebutkan bahwa setiap sholat yang lakukan itu wajib alaihi syukur. Setiap sholat yang kita kerjakan itu, maka wajib baginya itu syukur. Karena itu kita dianjurkan untuk sujud. Imam Ja'far sujud dan kemudian mengucapkan syukur sampai sujud itu. Kenapa? Karena sujud itu kan saat yang paling dekat antara diri kita dengan Allah. Yang keempat, kita biasa lakukan di antara Imam mengatakan an khiyarul ibad, hamba-hamba yang terpilih itu wa izabtalu sabaru. Jadi kalau dia mendapatkan bala, dia bersabar karenanya. Sabar yang tentu bukan karena terpaksa ya, sabar karena memang ini satu pilihan untuk bersabar itu. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan uji kamu dengan rasa khawatir kamu, lapar kamu, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan beritakanlah berita yang gembira bagi orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena tidak ada kemenangan itu. Kalau kita lihat, sabar itu selalu dikaitkan dengan kemenangan, dengan muflihun. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, sabar itu selalu dikaitkan dengan kemenangan, ya, kebaikan. Gitu. Bahkan Nabi mengatakan bahwa alamutus sabar sabran fis sad'an. Tanda sabar itu kapan? Kata Nabi, bahwa tanda sabar itu ketika awal terjadinya musibah ya. Ketika orang itu awal terjadi musibah padanya dan dia bersabar atas musibah itu, maka disitulah ketahuan bahwa dia orang yang sabar atau orang yang tidak sabar ya. Atau sabar itu kita juga bisa bagi pada beberapa keadaan ya. Ada orang yang sabar ketika di awal ya, tapi tidak sabar setelahnya. Sabar itu kan sabar di awal, sabar dalam masa penanggungan itu, dan sabar di ujung daripada ujian atau dalam menghadapi musibah itu. Nah, yang kelima, di antara tanda dari hamba pilihan itu khiyarul ibad wa iza ghadabu aghfaru. Yaitu kalau dia marah, ya, emosi, aghfaru, dia segera atau memaafkan orang yang membuat dirinya marah, atau dia menenteramkan dirinya. Aghfiru ini kan bisa memadamkan atau juga memaafkan. Kan dalam Al-Quran misalnya Allah memerintahkan pada surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dara wal kaziminal ghais wal afina 'anin nas. Itu ada dua bagian itu. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang Allah siapkan bagi kamu itu surga yang luas datarannya itu meliputi langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang menahan amarahnya, wal kaziminal ghais ya. Kaziminal ghais itu menunjukkan bahwa dia tidak melepas emosinya, tapi dia mencoba mengendalikan emosinya itu agar dirinya ini dapat terkendali, terkontrol. Betapa banyak orang melakukan perbuatan jelek dan perbuatan buruk justru ketika emosi itu. Dan setan memang
membiarkan kita atau mendorong kita untuk sampai pada keadaan di mana jiwa kita ini dikuasai oleh emosi kita, kuwatul ghadabiyah, pada diri manusia ini, diri manusia pada tingkat kemudian hewaninya, itu kan ada beberapa hal ya. Ada kuwatul ghadabiyah, ada kuwatul syaukiyah ya. Ada daya amarah yang muncul pada dirinya, ada daya sayang ya, daya cinta, daya ketertarikan yang muncul pada diri manusia itu. Nah, ini disebutkan dalam konteks hadis, kadang-kadang disebutkan ini sebagai junudul malaika wa junudus syaitan. Ada tentara-tentaranya malaikat dan tentara-tentaranya syaitan. Daya syaukiyah itu bagian dari pasukannya malaikat yang mendorong manusia pada hal-hal yang baik, pada ketentraman, kedamaian, kasih sayang, kelembutan, kerendahan hati, kedermawanan, itu muncul dari daya kuwatus syaukiyah ini. Tapi daya ghadabiyah, muncul marah ini, bagian dari junudus syaitan katanya. Bagian dari tentara-tentara syaitan. Kenapa? Idza balagha al-ghadab, kalau seorang hamba itu sampai pada ghadab itu kan, fasyaitaratu syaitan alaih, maka syaitan itu mengambil kendali atas dirinya. Fakuratul kakurah fi yadir tifl, dirinya itu bagaikan bola di tangan seorang anak. Amarah itu adalah kebaikan pada hakikatnya. Tetapi ketika dia terlepas dari kontrol atas dirinya itu, maka dia menjadi satu keburukan. Sama seperti gambaran amarah itu kan sering digambarkan seperti api. Api itu dia baik, kebaikan bagi kehidupan kita. Tanpa api bagaimana mungkin kita bisa hidup seperti ini? Dengan beragam hal yang luar biasa yang terjadi pada kehidupan kita, itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Tapi ketika api itu sudah tidak mampu lagi dikendalikan, maka dia berubah menghancurkan. Demikian juga saya mendengarnya, saya sudah tidak berani Bu ya, apalagi nonton beritanya dan sebagainya. Sekarang itu kan di Depok misalnya ada seorang ayah yang membunuh putrinya sendiri sampai kemudian menebas istrinya dan sampai membunuh anaknya yang putrinya masih kecil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kadang-kadang mikir juga, ini keadaan kita sekarang ini seperti apa ini zaman sekarang ini kan. Ini hal-hal yang aneh, yang luar biasa, yang mengerikan terjadi ya terus menerus gitu. Tidak berhenti ini. Terus menerus keadaan alam juga sedang mengalami keadaan yang menurut saya secara personal Bu ya, ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang aneh terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ada anomali yang sedang terjadi pada proses kehidupan alam saat ini, baik pada manusianya maupun pada alam, atau mungkin pengaruh alam juga, karena alam yang mengalami anomali yang perubahan yang luar dahsyat mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia. Betapa mudahnya saat ini orang melakukan tindakan-tindakan yang keji, dan betapa mudahnya orang emosi luar biasa ya, terlepas pengendalian dirinya. Dengan hal-hal yang kecil, kadang-kadang orang bisa melakukan keburukan-keburukan yang besar. Ini anomali yang luar biasa, bukan hanya pada iklim, pada cuaca yang kita rasakan saat ini, ya, tapi betul-betul pada seluruh keadaan. Dan itu bukan terjadi hanya di wilayah kita. Hampir seluruh bagian dunia ini sedang terjadi satu keadaan yang aneh Bu ya, satu hal yang mungkin kita wallahu alam apa yang ada di balik semua ini, dan keterbatasan kita mungkin kita tidak mampu membaca semua ini. Tapi alam tengah mengalami perubahan yang sangat luar biasa dahsyatnya, dan orang dengan cepat menjadi marah, cepat sekali emosional, ya, tidak mampu mengendalikan diri, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang jelek, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terbayangkan terjadi sebelumnya ya. Ini yang digambarkan bahwa orang yang mampu mengendalikan keadaan dirinya ini, wa iza ghadabu aghfaru. Kalau dia dalam kemarahan, dia mampu mengendalikan itu, bahkan dia mampu memberikan maaf kepada orang yang telah mungkin memunculkan kemarahan yang terjadi pada dirinya ini. Dan ini tentu tidak mudah, jelas ya, karena ini adalah hamba-hamba pilihan. Jadi karena itu Imam Ridho alaihissalam memberikan ya, ada 5 hal yang luar biasa, kata Imam Ali Ar-Ridho, yang sekiranya ada pada diri seorang hamba itu, maka ketahuilah, kata Imam Ridho alaihissalam, dia adalah hamba yang terpilih.
Apa yang 5 itu? Kalau dia melakukan kebaikan, dia berbahagia dengan kebaikan itu. Kalau dia melakukan keburukan, dia segera lanjutkannya dengan istighfar. Kalau dia mendapatkan sesuatu atau diberikan padanya sesuatu, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa oleh hal yang buruk, dia bersabar. Dan kalau dia marah, dia memaafkan orang yang membuat kemarahannya itu dan mengendalikan amarahnya. Dan ini tanda-tanda di antara tanda orang yang hamba yang baik itu. Nah, saya ingin menutup ini, ibu-ibu ya. Suatu saat katanya ada seorang sahabat mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya ini banyak sahabat, kata sahabat. Saya banyak teman. Kadang-kadang teman saya itu ke rumah saya dan istri saya tidak suka dengan tamu-tamu yang datang itu, dengan sahabat saya. Karena mereka adalah tamu. Sebagaimana engkau katakan, menghormati tamu itu kan bagian dari keimanan. Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beramal pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamu. Shadaq Rasul, benar Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, besok aku datang ke rumahmu dan sampaikan pada istrimu. Dan kemudian sahabat itu mengatakan bahwa besok Rasulullah akan datang ke rumah kita dan dia menyiapkanlah. Seperti biasalah, istrinya tidak terlalu suka pada tamu. Dan Rasulullah datanglah kepada itu. Kemudian Rasulullah berbincang sebentar. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada istri dari sahabatnya itu, nanti ketika aku keluar dari rumah ini, ikutilah aku dari belakang. Saksikanlah apa yang keluar dari rumah ini. Rasulullah SAW setelah beberapa saat ya, menikmati hidangan sahabat, dia keluarlah dari rumah tersebut dan seperti yang disampaikan Rasulullah, sang istri kemudian mengikuti. Apa yang disaksikan? Ternyata keluar juga bersamaan dengan Rasulullah keluar dari rumah itu, dia menyaksikan ada ular, binatang buas yang keluar dari rumah itu. Sehingga kemudian istri itu ketakutan luar biasa sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Semua keluar seperti keburukan. Rasulullah mengatakan begitulah, bahwa setiap kebaikan yang datang itu, setiap tamu yang datang itu membawa keberkahan, dan ketika keluar rumah itu dia mengeluarkan seluruh keburukan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu niscaya akan mengeluarkan dari kita beragam keburukan dan mendatangkan kepada kita beragam kebaikan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Tuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Mendri, apa kabar? Pencerahannya Ustaz. Makasih. Tapi justru karena pencerahan ada banyak hal baru yang saya ketahui, jadi sedikit agak bingung nih. Misalnya tadi kan manusia pilihan, ciri-cirinya kalau begini. Terus kalau kita merasakan itu, sekarang jadi rada-rada GR jadinya Ustadz. Misalnya begitu kita memberikan kebahagiaan ke orang atau kita memberi rasa tuh, emang iya bahagia, gue manusia pilihan nih, kan gitu Ustadz. Gimana ya menyiasati perasaan itu supaya tidak menjadi kayak ujub gitu ya. Itu Ustadz kira-kira. Yang tidak boleh kan itu ujub dan sombong, takabur. Ujub itu apa? Berbangga diri. Berbangga diri itu apa? Berarti oh ini karena diri saya dia bisa begitu itu gitu kan. Karena saya berbuat baik pada dia bisa jadi begitu. Ini karena saya melakukan ini saya dapat begini gitu. Nah, itu namanya ujub. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita senang, alhamdulillah, wa ya Allah, saya makin masuk ini ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah saya masuk dalam kategori ini. Boleh. Oh iya. Ya wajar dan baik begitu gitu kan. Kita berharap kita masuk pada kategori itu. Oh, saya bahagia. Misalnya kita memberikan baju deh pada orang. Dan kita lihat dia pakai itu, ya Allah seneng banget gitu kan. Takabur itu kita berbangga menyebutkan kebaikan-kebaikan kita sembari kita merendahkan orang lain. Atau bertujuan untuk merendahkan orang lain. Itu namanya takabur. Kalau ujub itu kita membanggakan diri kita. Jadi orang kalau sudah mulai berkata bahwa wah, saya ini jelek-jelek begini gitu, ya emang jelek sih gitu kan. Itu udah tanda-tanda ujub namanya gitu kan. Kalau dia senang bahagia dengan itu, ya Allah alhamdulillah mudah-mudahan saya masuk tanpa pilihan saya itu alamiah. Itu tidak masuk ujub, tidak masuk takabur ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, misalnya kita itu bukan satu kesalahan gitu. Terus
Itu kan ada sholat beberapa tuh Ustaz. Sholat mohon ampun, ada sholat afwaka, sholat taubat, sholat istighfar gitu. Itu lebih baik yang mana Ustaz? Sholat istighfar yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau sholat istighfar aja yang sholat astagfirullah, atau afwaka, atau sholat taubat? Yang lebih baik yang untuk kesehari-harian gitu, untuk membersihkan gitu. Misalnya satu hari, misalnya kita melakukan kesalahan apa, saya pengen mohon ampun nih, itu yang mana Ustaz ya sholatnya ya? Kalau kita mohon ampun itu kan sholat taubat ya. Apalagi kalau kita sadar betul ya dosa yang kita lakukan itu, maka dianjurkan untuk sholat taubat. Tapi kalau misalnya sholat kita ingin ya umum aja deh gitu, kita minta ampun atas berbagai kesalahan kita, itu kita lakukan sholat istighfar ya. Ini ada satu hadis dan ini juga disampaikan dulu oleh guru saya juga, berkata begini, dan itu dalam hadis juga ada Bu ya. La yadalul sanah, jangan lewati 1 tahun itu illa biqiyamus salatil Ja'far at-Tayyar, kecuali padanya itu ada sholat Ja'far at-Tayyar. Ja'far at-Tayyar itu kan saudara Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sholat at-tasbih. Boleh bahwa ibu mau sholat istighfar, sholat taubat ya. Apalagi kalau kita sadar betul bahwa kita ini melakukan satu keburukan, segera lanjutkan dengan sholat taubat. Bahkan ketika mandi pun Bu ya, saya anjurkan juga untuk baca istighfar. Mandi baca istighfar itu kenapa? Karena ada hadisnya juga. Kalau kita mandi dan air itu kita bacakan istighfar, maka setiap air yang jatuh pada tubuh kita itu, dia akan membersihkan dosa-dosa kita, meruntuhkan dosa-dosa kita itu. Sambil mandi itu baca istighfar, astagfirullahaladzim gitu Bu ya. Jadi setiap tetes air itu ada hadisnya mengatakan begitu. Setiap tetes air yang membasahi tubuh kita itu sekaligus pada saat yang sama dia membersihkan seluruh dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan tapi ini terkait dengan baik ampunan katanya maupun menguatkan rohani kita. Janganlah lewati 1 tahun itu kecuali padanya ada sholat tasbih, itu sholat Ja'far at-Tayyar Bu ya. Itu juga ikut membersihkan atau mengampuni, membersihkan dosa-dosa dan keburukan kita, bahkan menjernihkan batin kita itu. Saya ingat Ustaz mengenai istighfar itu, kalau kita di suatu tempat juga gitu ya Ustaz ya, atau kita dari mana itu kita istighfar sebanyak 7 kali, karena kita tidak tahu waktu kita ada di tempat itu atau kita lagi duduk atau di mana gitu, itu biar tidak ada keburukan gitu ya. Maka iza faragha anil majlis fastaghfir. Kalau kamu selesai dari satu pertemuan atau ini, bacalah istighfar kata Nabi. Karena kita tidak tahu dalam pertemuan tadi kan mungkin juga ada beragam hal yang kadang-kadang kita kan tidak tahu ya. Mungkin bukan kita yang melakukan kejelekan itu, tapi mungkin orang sekitar kita, tapi itu hal yang membawa berefek pada keburukan juga ya. Kita pisahkan diri kita dengan istighfar itu, sehingga kita itu akan melindungi kita, melepaskan. Kalau pada saat itu Allah sudah menetapkan bala, menetapkan buruk, maka kita akan terlepas dari itu. Karena itu kata Nabi, idza faragha an majlis fastaghfir. Kalau kamu keluar dari satu majelis, maka beristighfarlah. Itu akan melindungi kamu. Kalau tadi majelis itu ada satu keburukan, ada hal yang buruk dicatat Allah, Allah lepaskan kita dari itu. Tadi Ustadz bilang bersyukur itu adalah tingkatan yang paling tinggi dibandingkan bersabar. Kalau makom dari manzilah syukur itu lebih tinggi Bu ya dari sabar ya. Nabi sendiri ketika hendak, istrinya berkata kan, baru saja kemudian Rasulullah menceritakan Rasulullah itu tersentuh kulitnya, dia sudah minta izin untuk melakukan ibadah. Aku tidur, kemudian aku saksikan ketika terjaga Rasulullah masih ibadah juga. Kemudian aku tidur lagi dan aku saksikan lagi setelah bangun Rasulullah masih ibadah lagi. Sampai aku tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu? Wafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni seluruh dosa kamu yang dahulu maupun yang akan datang, atau kejelekan dan sebagainya. Namun tidak ada dosa pada kamu dan Allah akan jamin dirimu masuk ke dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku ini belum masuk di antara hamba-hamba yang bersyukur? Karena itu kata para ulama, syukur itu adalah keadaan yang paling tinggi atau manzilah yang paling tinggi dari manzilah-manzilah yang lain. Karena hanya orang-orang yang betul-betul sadar atas beragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat bersyukur itu. Karena orang itu punya kesadaran itu ya. Orang kan sabar itu karena dia meminta pertolongan Allah atas keadaan itu, sehingga dia terlepas dari keburukan.
Tapi kalau bersyukur itu betul-betul dengan sebuah kesadaran murni dari diri seorang hamba itu gitu. Dia dapat nikmat dan sebagainya dan nikmat itu melalaikannya gitu. Karena itulah Allah tidak pernah mengatakan qalilun min ibadiyas sabur, tidak sedikit dari hamba kami yang sabur, tidak. Tapi Allah mengatakan bahwa apa? Di dalam Al-Qur'an, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Kenapa? Karena nikmat itu seringkali menjerumuskan manusia dibandingkan bala. Orang karena bala justru banyak yang mendekat kepada Allah, tapi karena nikmat justru banyak orang yang hancur dan bermaksiat karenanya dan menjauh dari Allah SWT. Jadi kalau orang bersyukur dalam kenikmatan itu, berarti dia orang yang luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad fil ma'ala'il ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fi ardi as-sam'a wa samawati as-sab'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa fil mursalin. Allahumma ya Allah curahkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Ya Allah, di antara kami ada yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan-Mu ya Allah. Engkau tambahkan kesempatan untuk melakukan kebaikan pada saudara kami Ibu Dewi, ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Dan untuk keluarga yang telah meninggalkan kita semua, Allah berikan ampunan, Allah berikan kebaikan bagi mereka, Allah luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka taman di antara taman surga. Allah anugerahkan kebahagiaan pada diri mereka. Allah kumpulkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka yang telah mendahului kita semua. Allah kumpulkan mereka dengan hamba-hamba yang soleh. Begitu juga kita doakan khusus untuk ayahanda kita semua, Pak Haji Sutaryo. Moga Allah berikan keberkahan yang banyak, Allah berikan kebaikan, kesehatan, Allah berikan kebahagiaan pada semua kita, dan untuk ibunda kita Haji Indah Sutaryo yang telah meninggalkan kita semua, Allah jadikan bersamanya hamba-hamba yang soleh bersama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, Sayyidah Khadijah alaihassalam, dan bersama dengan perempuan-perempuan suci lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma barik lana fi hadhihi sa'ah, fi kulli sa'ah. Allahumma anzil alaina barakatika minas sama'i wal ard wa fasna fi kulli khair wa adkhilna fi kulli khair kama dakhalta Muhammadan wa ali Muhammad wa akhrijna an kulli su'in kama akhrajta minha Muhammadan wa ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami semua, ya Allah, berkahilah kami saat ini dan dalam kehidupan kami. Turunkan keberkahan bagi kami dari langit dan bumi, dan liputilah kami dengan keberkahan itu. Masukkan kami pada setiap kebaikan, ya Allah, sebagaimana Engkau masukkan Nabi-Mu dan keluarganya yang suci. Dan keluarkan kami dari beragam keburukan, ya Allah, sebagaimana Engkau keluarkan Nabi-Mu dan keluarganya yang suci. Dengan kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah, liputilah kami semua dengan kebaikan, ya Allah. Bantulah kami dalam melakukan beragam kebaikan yang banyak dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Tutupilah beragam kejelekan kami, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Anugerahkanlah kebaikan yang banyak untuk mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.